Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka mengkaji atau tadabburi isi daripada kandungan Al-Qur'anul Karim, yang mana jelas Al-Quran ini la raiba fihi hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sosok daripada orang makhluk sempurna. Dan bahkan dalam satu kesempatan istri beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu huwa khuluquhul Quran, bahwa dia itu akhlaknya adalah Al-Quran. Maka kalau kita mau menyelami lebih dalam tentang akhlak daripada Rasulullah, maka jangan jauh-jauh daripada Al-Quran, perdalam kandungan isi Al-Quran, maka kita di sana akan menemukan keluasan kemuliaan daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di dalam tafsir ini insya Allah akan kita bahas yaitu surah Ali Imran ayat ke-101, yaitu di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa kaifa, dan bagaimana takfuruna, kamu melakukan perbuatan kufur, wa antum, padahal kamu itu tutla, telah dibacakan 'alaikum, atas kamu ayatullah, ayat-ayat Allah, wa fikum, dan padahal juga di sisi kamu itu Rasulullah, ada utusannya, ada Rasulullah. Wa man ya'tasim billah, maka barang siapa yang berpegang teguh terhadap Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka sungguh dia akan ditunjukkan ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus lagi lebar. Nah, di dalam tafsir ini Pak Sesarawi menjelaskan kepada kita dengan mengatakan innahu isti'dhamun wa ta'zibun. Sesungguhnya perkataan Allah ini menggambarkan satu hal yang mengherankan, satu hal yang ajaib. Artinya apa? Kalau bahasa kita aneh bin ajaib, yaitu apa? Min an ya'til kufr maratan ukhra minal mu'minin wa hum fi na'imin ma'rifatibillah. Sesuatu yang aneh bin ajaib, yaitu apa? Ketika kekufuran datang kembali kepada orang yang beriman, padahal orang beriman itu sudah merasakan nikmat daripada mengenal Allah. Dan juga bukan cuma itu, fa'ayatullah, dan juga mereka telah dibacakan kepada mereka tutla alaihim, atas mereka itu ayat-ayat Allah. Dan juga bukan cuma itu, wa rasulullahu haqqa ma'ahum bihim, dan Rasulullah itu ada bersama mereka, wafihim, dan ada di sisi mereka. Maka jadi satu hal yang aneh bin ajaib ketika orang beriman kok justru melakukan perbuatan kufur, padahal mereka telah mendapatkan nikmat, yaitu nikmat mengenal Allah, padahal telah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bahkan Rasulullah ada bersama mereka, di sisi mereka. Aneh. Ini merupakan ungkapan anehnya, keanehan satu hal yang aneh. Dan yang perlu kita ketahui bahwa ayat ini memang diturunkan untuk beberapa kalangan
Makanya kita perlu ketahui bahwa takfuruna, perbuatan kufur itu nggak lantas kita artikan mereka menyembah Allah, bukan. Jadi adapun yang dimaksud perbuatan kufur itu nggak lantas kita berbuat musyrik, tapi perbuatan kufur segala bentuk perbuatan dosa, maksiat kepada Allah itu namanya perbuatan kufur. Jadi kufur itu sekali lagi Pak ya, bukan nggak lantas kita menyembah Tuhan Yesus, kita kuliah kalau itu jelas kufur. Tapi makna kufur itu luas. Kayak kita berbuat maksiat, berbuat salah, ngelawan misalnya sama orang tua, nggak akur misalnya sama tetangga, diributin, ini perbuatan kufur. Apa yang dimaksud perbuatan kufur yang dilakukan para sahabat, Pak? Jadi perbuatan kufur yang dilakukan para sahabat yaitu apa? Saling bertengkar antara dua suku besar yang ada di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Penyebabnya apa? Penyebabnya oleh sebab mereka diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Nah, kenapa orang-orang Yahudi kok mengadu domba dua suku yang dua-duanya besar, yang dua-duanya sama kuat? Nah, di dalam tafsir ini saya mencoba mengungkap waqasatun, dan ada pun kisah inalidzalika qassa, adapun yang demikian itu merupakan kisahnya begini. Faqad kana al-yahudu fil Madinah yamlikuna sultatun iqtisadiyah. Jadi Pak, kalau kata Sesarawi, yang namanya orang-orang Yahudi di Madinah itu yang dikuna, mereka memiliki sultatun iqtisadiyah, memiliki kekuatan ekonomi ketika itu sebelum Rasulullah datang. Nah, bagaimana maksudnya mereka bisa memiliki kekuatan ekonomi? Li'annahum yujiduna ta'ammul, karena mereka itu pandai dalam bertransaksi, pandai dalam mengelola apa? Filmal, dalam mengelola mereka punya harta. Nah, bagaimana mereka bisa mengelola punya harta sehingga mereka memiliki kekuatan ekonomi? Salah satunya, wa kullu man yuridu malan yadhhabu ilaihim liyaqtaridu minhum birriba. Jadi salah satunya, kalau orang Madinah nih Pak butuh duit, itu apa? Yuridu malan yadhhabu ilaihim, pasti kalau butuh duit larinya ke orang Yahudi. Untuk apa? Liyaqtaridu, minjem duit, tapi dengan apa? Birriba, pakai riba. Nah, mereka itu salah satu kayanya kekuatan ekonomi dengan ternakin duit Pak. Itu yang pertama, artinya mereka memiliki kekuatan ekonomi. Dan juga wakana Yahudi aidan, dan orang Yahudi juga at-tafawwuqu wa tamayyuzu al-ilmiyah. Orang Yahudi ini memiliki keunggulan dan memiliki keutamaan, mereka ini orang-orang ilmuwan, ilmiah. Kenapa? Karena mereka li'annahum ya'lamuna al-kitab, karena mereka termasuk orang-orang yang mengetahui kitab yang diturunkan kepada mereka kitab, gitu. Sehingga mereka termasuk orang yang berilmu, begitu. Baina makana bali wa libiatur, karena apa? Dan sedangkan ini apa? Ini kalau dibandingkan dengan apa? Ahlul Makkah, mayoritas Ahlul Makkah wal Madinah itu apa? Minal ummiyin. Orang-orang Makkah Madinah itu Arab asli, itu orang-orang ummi, buta huruf. Sementara orang-orang Yahudi ini secara keilmuan dia orang berilmu, dia diturunkan kitab, pintar baca kitab, gitu. Dan juga la yarifuna kitaban samawiyyan, dan orang-orang Arab Yahudi, orang Arab Madinah maupun Makkah itu enggak mengetahui yang namanya kitab samawi, karena memang enggak diturunkan kepada mereka. Itu kan diturunkan kepada orang Yahudi, Nasrani, gitu. Bisa dikatakan orang Arab itu terbelakang lah ketika itu. Dan juga kadzalika tamayyuzun akharul Yahudi, dan juga yang merupakan membedakan perbedaan lain antara orang Yahudi dan Arab itu huwa hibratuhum bil harbi. Orang Yahudi juga Pak, yang ketiga nih, dia memiliki pengalaman dalam perang. Buktinya falahum usulun, mereka punya kastil, mereka punya benteng. Nah, gitu artinya wahakadza, maka dengan demikian dari Yahudi salah satu asbabul tamayyuz. Maka di sini kita lihat perbedaan antara orang Arab sendiri dengan orang Yahudi, bahwa orang Yahudi memiliki keunggulan di segala hal. Yang pertama, dia memiliki keunggulan ekonomi yang kuat. Yang kedua, dia memiliki keunggulan bahwa dia ini orang yang berilmu, ilmuwan, orang pintar. Itu kedua. Yang ketiga, mereka juga punya keunggulan hebat dalam berperang. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan perang, kehebatan itu.
ya kan? Dan juga karena mereka memiliki kekuatan itu, mereka apa Pak? Salah satu sumber ekonomi mereka yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Pak, itu senangnya ngadu domba. Kalau kata Sarawi, senangnya ngadu domba, yaitu di mana muhawilatihim isalatul adawat, mereka bangkitkan permusuhan bainal Aus wal Khazraj, yaitu bangkitkan permusuhan antara dua suku besar di Madinah Arab, antara suku Aus dan Khazraj. Tujuannya apa? Tujuannya ketika dua orang ini atau dua golongan ini sudah berselisih paham, mereka tampil dengan sosok menawarkan senjata. Lu butuh senjata sama gua, lu butuh senjata sama gua. Nah itulah merupakan salah satu sumber bisnisnya orang Yahudi ketika itu di masa Rasulullah. Makanya wajar ngadu domba udah apa? Udah salah satu trik mereka mencari keuntungan, yaitu di mana mereka bisa jual punya persenjataan. Maka lanjut, seseorang mengatakan walamma ja'al Islam, maka tatkala Islam datang hadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan Pak bainal Aus wal Khazraj. Orang yang sebelumnya diadu domba dan sering dijadikan lalapan bisnis senjata, itu disatuin sama Rasulullah. Wa bidzalika ta'a minhum tafawwud, maka apa? Hilang minhum dari orang Yahudi tadi tafawwukul iktisadiyah, keunggulan ekonominya. Karena apa? Sumber pemasukan mereka jual beli senjata hilang. Kenapa? Dia udah perang lagi kok. Kan gitu. Rontok tuh satu rontok. Selanjutnya wajah al-Islam bidinin wa kitabin muhaiminin 'alal kutub. Dan juga Islam ini datang dengan agama dan kitab muhaiminin yang mendominasi 'alal kutub, atas kitab-kitab mereka. Ya kan? Rasulullah datang dengan membawa agama Islam dan dengan membawa kitab yang mengungguli kitab mereka, yaitu kitab Taurat, Injil. Ada kitab lebih sempurna lagi, Al-Quran. Maka apa? Kalau kata Sarawi, fadaat minal Yahud, maka apa? Hilang daripada Yahudi itu manzilatul ilmiyah, hilang status ilmiah mereka, status keilmuan mereka. Artinya apa? Ada yang lebih ilmiah dari dulu. Rasulullah buktinya diturunkan pada kitab, bahkan kitab yang mengungguli kitab-kitab dulu ada. Hilang, itu berdua rontok tuh. Waktu dikatakan dengan demikian rontok minal Yahudi manzilatul harbiyah. Begitu juga rontok yang ketiga, yaitu apa? Status kekuatan militer mereka rontok Pak. Yaitu di mana? Yaitu di mana orang Muslim ketika itu Rasulullah sudah ada di tengah-tengah mereka, itu bisa mengalahkan apa? Qillatan minal mu'minina hadamul kufar, mengalahkan orang-orang kafir. Bahkan puncaknya dikalahkan orang kafir itu ketika apa? Ketika perang Badar. Itu udah kekalahan yang mengerikan, memalukan. Artinya apa? Yang ketiga rontok, artinya tiga-tiganya keunggulan orang Yahudi rontok ketika Rasulullah hadir ke tengah-tengah mereka. Sehingga apa? Kan yang ada bodoh tuh, yang ada mereka kesel, wajar kalau mereka padahal benci banget sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Maka apa? Mereka menghidupkan, mereka nyalakan apa? Permusuhan di antara para sahabat. Caranya gimana Pak? Caranya mereka utus salah seorang yang bernama Sa'id bin Qais. Ini orang pintar ngomong, pintar ngadu domba. Jadi ketika itu orang suku Aus, suku Khazraj lagi kumpul, dia sedang bersenda gurau. Nah Qais bin Sa'id bin Qais ini ngomong, wah dulu nih termasuk suku yang hebat ya Aus. Waktu perang Khazraj begini, nah orang Khazraj gak mau ngalah apa-apaan, gua yang hebat, ya kan? Nah dari omongan yang sekecil itu memantik akhirnya tuh paling saling nuduh, saling serang, timbullah pertengkaran. Sampai akhirnya pertengkaran ini sampai ketika Rasulullah ketika itu mendengar kaget. Bahkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah mendengar itu kaget, Rasulullah nyamperin sahabat yang bertikai tadi, sambil berjalan Rasulullah bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saking apa? Rasulullah sedih, udah disatuin, kok masih berantem, gitu. Sampai Rasulullah itu khawatir. Dan bahkan
Akhirnya datanglah Rasulullah ke tengah-tengah mereka. Rasulullah bilang apa? Abida awal jahiliyah. Kenapa masih ada dakwah jahiliyah? Kalau kata Rasulullah, wa ana baina adhhurikum, sedangkan saya yang ada di hadapan kalian. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa? Wa qad akramakumullah bil Islam. Dan sungguh kalian itu semua telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Wa qata bihi ankum amrul jahiliyah, dan telah diputuskan atas kalian itu apa? Perkara jahiliyah. Wal baina qulubikum, dan Allah juga telah menyatukan hati-hati kalian. Sampai akhirnya semua sadar, semua nangis, kembalilah berpelukan. Ketika itu Pak. Karena apa? Itu tadi. Karena Pak, kalau Bapak mau tahu, itu 5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu terjadi perang besar antara Aus dan Khazraj, yaitu namanya perang Bu'ats. Yang dimana ketika perang Bu'ats itu Pak, hampir semua pimpinan suku Aus Khazraj itu pada mati. Maka yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi mencoba mengingatkan kejadian 5 tahun yang lalu sebelum Rasulullah hijrah. Itu wajar meledak. Yang istilahnya mereka itu. Dan juga di sini Syekh Sa'rawi mengatakan bahwa walidzalika, maka dengan demikian fa'an sa'ayuhal minun, maka bagi kamu wahai orang-orang beriman, inna nazarta ilal kafirin fa innaka tajidu quluhum khaibah. Kalau kalian melihat perbuatan orang-orang kafir, maka sesungguhnya kamu menemukan ukuluh, akal-akal mereka itu apa? Khaibah, cacat, rusak, udah gak benar. Buktinya apa? Lakum nasrul Islam dunal itiradi. Karena apa? Karena perilaku daripada orang-orang Yahudi itu cacat. Dulu Pak, sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah hadir, mereka itu termasuk baik Yahudi maupun Nasrani orang yang paling menanti-nanti kehadiran Nabi terakhir. Jadi ketika itu mereka selalu mengakul, sering ngomong sama orang-orang Arab Madinah, dibilang apa? Sayati Nabiun, akan datang kepada kami Nabiun, seorang Nabi, natabahu, dan mereka akan apa? Kami akan bersamanya, wa nuqallituhum, dan kami juga akan memerangi kamu sekalian ma'ahu, beserta Nabi terakhir tadi, dan kami akan membunuh kamu qatala Adin wa Iram, sebagaimana dulu Nabi Musa membunuh kaum Ad dan Iram. Tapi apa? Paman lebih hadas. Tapi apa yang terjadi kalau kita saudari? Yang terjadi justru karena orang Arab Madinah sering ngedenger omongan begitu, bahwa nanti akan ada Nabi terakhir yang nemenin gua, yang akan berperang sama gua melawan lu, sebagaimana Nabi Musa belum menumpas kaum Ad dan Iram. Itu kedengeran sama orang-orang Arab Madinah. Maka orang Arab Madinah bilang apa? Isma'u ya kaum, dengarkanlah wahai kaum. Sesungguhnya apa? Innahu dinul ladzi yubasysirukum bihi Yahudi, tentang agama yang diberitakan orang Yahudi. Maka apa? Faqablu, maka kita harus ngeduluin Yahudi sebelum Yahudi menemui agama baru, menemui Rasulullah, kita duluan menemui. Akhirnya kan apa? Ditemuin dari Rasulullah sama orang-orang Madinah. Makanya wajar kenapa Pak? Orang Arab Madinah lebih bisa menerima Rasulullah ketimbang orang Arab Makkah. Karena orang Arab Madinah itu sudah mengetahui informasi terkait Rasulullah melalui lidah-lidah orang Yahudi. Begitu. Tapi yang terjadi apa? Justru orang Yahudinya yang justru malah menolak daripada Rasulullah. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu tadi, 3 kekuatan mereka dibikin nyungsep sama Allah. Karena apa? Udah kalah. Tapi kalau misalnya kita cerminkan keadaan sekarang Pak, keadaan mereka itu udah seperti sebelum Islam datang Pak. Sekarang kita berbicara kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi di dunia itu kan dikelola atau dipegang oleh Bank Dunia, IMF. Para banker-banker dunia itu siapa Pak? Orang Yahudi. Negara mana butuh duit? Apa? Minjemnya sama orang Yahudi, Bank Dunia.
Dan mereka bikinnya lebih hebat. Mereka nggak mau bikin sekedar gang-gang istilahnya untuk melayani kita perorangan. Mereka apa? Mereka minjemin nama negara. Jauh dari resiko. Gak bakal ada risiko kalau minjemin negara ketimbang minjemin orang. Ya kan? Keuntungan itu mereka memiliki kekuatan. Dan dalam segi kekuasaan perang militer, sekarang logika aja Pak, kekuatan militer yang kita tahu negara didaya Amerika, ya kan? Tapi pernah nggak Bapak berpikir kenapa setiap calon presiden Amerika sungkemannya selalu ke Palestina, itu tembok ratapan? Artinya kan ada kekuatan yang menguasai Amerika ataupun negara-negara besar orang Yahudi. Kan begitu, itu dari segi ekonomi udah Yahudi ya mereka. Dari segi kekuatan militer orang Yahudi sebenarnya. Dan dari ilmuwan itu udah tahu teknologi datangnya dari mana. Kan gitu. Nah sekarang jadi pertanyaan, kenapa bisa kembali seperti sebelum Islam datang keadaan Yahudi atau posisi orang Yahudi bisa menguasai tiga hal tadi? Itu tadi oleh sebab apa? Oleh sebab umat Islamnya itu Pak, udah banyak melakukan kekufuran terhadap Allah. Saya katakan kekufuran di sini Pak, bukan berarti kita nyembah Yesus, bukan. Tapi udah banyak kesalahan, perbuatan salah kita, perbuatan dosa kita terhadap Allah. Kalau di sini wajar Pak, kalau di sini saya mengatakan ini merupakan ungkapan keheranan, merupakan ungkapan yang aneh bin ajaib dari Allah. Kenapa? Kenapa kalau bisa berbuat dosa, sedangkan Al-Quran sudah diturunkan sama lu, Nabi ada di tengah-tengah lu, kan begitu? Wajar. Kalau sekarang kamu nggak heran. Kenapa? Buru-buru Al-Quran dibacakan, kita mengkaji Al-Quran aja kagak. Coba Bapak tanya semua orang yang ada dengan dunia aja dicakung Al-Quran itu apa? Petunjuk Allah, sebatas itu. Tanpa kita pernah mengkaji, tanpa kita pernah mentadabburi. Kan yang ada begitu. Dan itu mayoritas umat Islam seperti itu. Cuma tahu bahwa Al-Quran itu berdalil mutlak, cukup tahu gitu kan sampai sebatas itu. Tapi mereka nggak pernah berpikir coba dong dikorek sedalam mendalam. Ini kita baru satu ayat nih, belum kelar, ya kan? Nggak kepikiran gitu sampai itu. Makanya kadang saya juga kayak gitu. Bahkan ada omongan miring yang kadang bilang pengajian Al-Quran tapi ketinggian, ketinggian bagaimana? Udah jelas ini petunjuk dari Allah. Berdalil nas buat manusia, wabil khusus berdalil muttaqin buat orang bertakwa kok. Cuma kenapa kita nggak mau mengkorek? Kenapa kita nggak mau mendalam? Ternyata begini, wajar. Kalau misalnya orang Yahudi itu ketinggalan unggulan tadi secara ekonomi, secara teknologi, itu mereka menguasai. Ya di sini nih ketemu jawabannya. Gitu, karena dulu juga sebelum bisa mereka memiliki tiga kekuatan ini. Dan posisi sekarang dibalik begitu. Makanya ya kalau misalnya kita sama-sama istilahnya terus mengkaji tadabbur, maka insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, wajar Ibnu Mas'ud dulu pernah ngomong begini. Sesungguhnya orang-orang yang hidup di zaman kami itu lebih mudah mengamalkan Al-Quran ketimbang menghafal. Kalau kata Ibnu Mas'ud, para sahabat dulu itu Pak lebih mudah ngamalin Al-Quran ketimbang ngapal. Yang ada ngamalin aja, ngapal itu susah. Ngamalin dengan berperang, dengan ini dan itu, sampai untuk menghafal itu susah. Makanya wajar orang-orang yang menghafal Al-Quran di masa Rasulullah itu sedikit, gak banyak. Makanya ketika para sahabat penghafal Al-Quran yang dibunuh, maka Rasulullah sekali lagi Pak, Rasulullah itu gak pernah marah besar, gak pernah Rasulullah marah sampai ngelaknat, kecuali apa? Kecuali ketika para sahabat yang hafal Al-Quran itu dibunuh-bunuhin. Itu Rasulullah marah besar sampai ngelaknat itu. Itu sekali-kalinya dalam kehidupan Rasulullah. Kenapa? Karena makhluk langka, ya kan? Yaitu penghafal Al-Quran yang menjaga Al-Quran dibunuh, Rasul marah sampai Rasulullah ngelaknat, diserang balik itu yang membunuh para penghafal Al-Quran. Wajar Pak Rasulullah marah, manusia langka kalau zaman dulu. Tapi kalau dicari siapa yang ngamalin Al-Quran, semuanya
Hampir semua sahabat mengamalkan daripada Al-Quran. Nah, lanjut kepada kata Ibnu Mas'ud, tapi akan datang satu masa di mana kalian akan mudah menghafalkan Al-Quran dan sulit mengamalkan Al-Quran. Kebuktianlah pesantren-pesantren tahfiz Al-Quran marak, di mana-mana buka, diperlombakan, banyak semua anak-anak sekarang hafal Al-Quran. Tapi jadi pertanyaan, bagaimana yang mengamalkan Al-Quran? Kan begitu. Dan prediksi Ibnu Mas'ud tentang keadaan kita sekarang nggak meleset. Itu disebabkan makanya Quraisy Shihab ketika mengomentari hal ini, beliau bilang apa? Sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita sekarang itu bukan menghafal. Dan saya nggak mengatakan bahwa menghafal itu nggak penting, nggak wajib. Kalau kata beliau, tapi kita lebih butuhkan sekarang apa? Mendalami isi Al-Quran, mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran itu yang terpenting. Kenapa? Karena sekarang pertama udah banyak yang hafal, kan gitu. Sementara untuk menggalang dan mengamalkan Al-Quran ini yang jadi hafalan yang merupakan hafalan yang langka menurut Quraisy. Begitu Pak. Dan memang itu terjadi. Itu makanya kayak kita sendiri itu tadi di masyarakat orang tahu Al-Quran petunjuk hidup, tapi nggak pernah tuh coba dikorek-korek. Tapi alhamdulillah juga ada bapak nih yang di samping saya, dia ngorek, dia terjemah. Tapi kan gak cukup punya terjemah, dia datang ke pengajian. Kan itu termasuk satu hal yang alhamdulillah. Karena biar apapun itu terjemah itu bukan nggak mewakili Al-Quran. Caranya gimana? Ya gitu duduk di majelis ilmu dan mengkaji kandungan dari Al-Quran. Sekarang kalau coba bapak dengar aja penjelasan saya ada nggak diterjemah kayak model kayak gini? Gak bakal ada Pak. Karena terjemah itu nggak mewakili Al-Quran. Makanya ya mau nggak mau kita harus duduk di majelis ilmu yang mengkaji isi daripada kandungan tafsir Al-Quran. Dan selanjutnya juga dikatakan di sini saya mengatakan dan juga waman yang tasib billah faqaduhu dia ila siratil mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh terhadap Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada mereka ila siratil mustaqim, yaitu jalan yang lurus lagi lebar. Jadi bagi maksud waqasi di sini bahwa dari al-tisam ataupun yang maksud tisam atas tamassuku wala yata'atta, yaitu apa? Berpegang teguh dan tidak datang ila bi ulukin. Yang namanya berpegang itu nggak datang kecuali dalam posisi istilahnya yang tinggi. Maksudnya begini Pak, maksud berpegang teguh di sini bukan kayak misalnya saya ngangkat barbel, bukan. Kalau angkat barbel kita nggak kuat tinggal lempar, ya kan? Nggak aman, nggak masalah kalau angkat istilah barbel. Tapi maksud berpegang di sini seperti kita berpegang pada tali yang kalau kita lepas tali itu kita jatuh, gitu. Jadi maksud berpegang di situ artinya apa? Ya sekali-kali coba Bapak lepas dari Allah, hancur hidup, maksudnya begitu. Sekali-kali gak berpegang terhadap petunjuk Allah, nelangsa hidup. Sekali-kali Bapak gak berpegang terhadap Al-Quran, habis ancur-ancuran hidup Bapak di dunia maupun di akhirat. Maksudnya begitu, kayak berpegang itu seperti kita bergelantungan. Kalau kita lepas itu tarik, mati kita berdua. Seperti itu. Gitu. Itu yang dimaksud dengan berpegang tuh di situ. Dan ada penal huda dan ada petunjuk di sini. Karena nari sebagaimana kita ketahui, huwa mayusiru ila ghayatul marjuah, yaitu apa? Sesuatu yang menyampaikan kita kepada tujuan yang diinginkan, gitu. Jadi yang dimaksud huda di sini itu sesuatu yang menyampaikan kita pada tujuan yang diinginkan. Setiap kita kan pasti Pak ya pengen yang namanya hidup senang, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat di dunia kita pengen hidup gak istilahnya punya masalah yang berarti. Bisa kalau ada masalah berarti Allah kasih kekuatan. Kuncinya satu, jangan jauh-jauh dari petunjuk Allah, jangan lepas dari petunjuk Allah. Kalau misalnya
kita nggak lepas dari petunjuk Allah, faqad hudiya, maka nanti akan Allah tunjuki ila siratil mustaqim, pada jalan yang lurus lagi lebar. Yang namanya jalan lurus lagi lebar, Pak, lurus itu udah gambaran satu hal yang apa ya? Satu hal yang paling cepat. Sekarang bedain jalan mencong, kira-kira sampai tujuannya cepet nggak? Lama. Ini udah dikasih, udah jalan lurus, lempeng, lebar lagi. Itu kan jauh dari kemungkinan macet, jauh dari kemungkinan susah. Dan petunjuk Allah, Islam itu siratal mustaqim, lurus lebar. Udah lurus yang menjadikan apa? Menjadikan lebih cepat, lebar yang menjauhkan dari mana yang namanya macet. Udah, makanya gak usah macam-macam. Ikutin petunjuk Allah, jangan jauh-jauh dari petunjuk Allah. Begitu, Pak. Dan ini baru satu ayat kita bahas. Makanya ya nggak cukup. Artinya kalau misalnya kita meyakini Al-Quran yang petunjuk, ya udah, kita jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, terutama yang mengkaji tafsir Al-Quran. Sekali lagi itu kalau kita yakin Al-Quran petunjuk itu. Mungkin tadi insyaallah akan sedikit diulas oleh Rasulullah Hamid. Boleh beliau silakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.